Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman. Salam ngarit, salam peternakan, sukses selalu untuk kita semua ya. Dan apa kabar ternaknya teman-teman ya? Sudah lama ya saya tidak membuatkan video tentang peternakan kelinci maupun peternakan domba karena sedang sibuk-sibuknya ini teman-teman ya. Saya sedang sibuk-sibuknya di pekerjaan saya. Jadi mumpung ini agak sedikit senggang, jadi saya akan membuatkan video tentang perkawinan ya. Jadi sedikit membahas tentang perkawinan ya, ataupun menjawab pertanyaan teman-teman semua karena banyak sekali teman-teman yang tanya di kolom komentar tentang perkawinan ya. Mungkin masih ragu ataupun masih bingung tentang seperti cara mengawinkan kelinci, berapa kali kelinci kalau dikawinkan kena dan bisa jadi ya, dan lain sebagainya. Jadi akan saya jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rangkum di dalam kolom komentar. Nah, sebelumnya mohon maaf sekali teman-teman. Ini ternyata di siang hari ini masih kebagian hujan teman-teman, dan alhamdulillah sekali bisa membuat tanaman rumput saya seperti odot, pakcong dan lain sebagainya itu bisa masih tetap subur ya. Jadi untuk tanam pun masih bagus teman-teman ya, tanam rumput di musim-musim sekarang ini. Dan ini sudah turun hujan dan semoga suara saya masih bisa kedengaran oleh teman-teman semua ya. Nah, mungkin teman-teman ya yang masih bertanya tentang perkawinan kelinci itu mungkin masih bingung ataupun masih belum paham. Nah, ini akan saya sedikit bahas lagi dan saya jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ya. Dan tentunya pertanyaan yang sudah saya rangkum ini akan mewakili teman-teman dalam memahami cara mengawinkan kelinci. Dan semoga ini bisa membantu teman-teman semua ya. Jadi yang pertama teman-teman, nah yang pertama ya tentang pertanyaan itu cara mengawinkan kelinci. Nah, cara mengawinkan kelinci itu yang dimasukkan ke kandang itu si pejantan atau si betina. Nah, jadi apakah kelinci pejantan yang kita masukkan ke kandang betina atau kelinci betina yang kita masukkan ke kandang pejantan? Nah, ini termasuknya pertanyaan yang cukup simple dan pertanyaan yang masih terbilang mudah teman-teman ya. Jadi umumnya ketika peternak pemula masih kebingungan itu pasti bisa bertanya seperti itu ya. Jadi untuk mengawinkan kelinci ya, alangkah baiknya yang kita masukkan ke kandang itu antara betina dan pejantan itu mana? Nah, kalau untuk kelinci sendiri itu masukkan kelinci betina ke kandang kelinci pejantan. Alasannya apa? Karena alasannya itu kandang kelinci pejantan adalah daerah kekuasaan si pejantan. Jadi ketika kita memasukkan kelinci betina masuk ke kandang pejantan dan ketika kelinci betina sudah birahi, otomatis kelinci pejantan pastinya akan langsung mengejar kelinci betina. Nah, itu alasannya. Terus kenapa apa yang terjadi ketika kelinci pejantan kita masukkan ke kandang kelinci betina ketika kita ingin mengawinkan kelinci? Nah, yang akan terjadi adalah proses perkawinan akan berjalan sangat lama karena yang pertama kelinci pejantan itu pasti akan mengenal dulu adaptasi dulu terhadap area ataupun kandang yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu adalah area ataupun kandang si kelinci betina, maka otomatis yang paling berkuasa di situ adalah kelinci betina. Nah, maka dari itu proses perkawinannya itu akan sangat lama sekali. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya, mana sih yang harus kita masukkan antara kelinci pejantan dan kelinci betina ketika ingin mengawinkan kelinci. Nah, itu pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Semoga ini teman-teman yang masih kebingungan ya itu bisa paham dengan jawaban yang pertama ini. Nah, terus tentang pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua itu kebanyakan, Mas, bagaimana sih cara kita mengetahui kelinci betina birahi? Nah, ini termasuknya juga masih terbilang mudah dan bisa kita pelajari dengan begitu cepat teman-teman. Nah, ciri-ciri yang paling mudah kita pelajari tentang bagaimana sih kita membedakan kelinci betina yang birahi dan kelinci betina yang belum birahi. Nah, yang paling mudah adalah kita pegang kelincinya ya, kita lihat kelaminnya dan terus kita pencet kelamin kelinci betina teman-teman. Kalau warnanya sudah merah merekah dan merahnya itu merah tua ya, itu tandanya kelinci betina itu sudah memasuki masa birahi. Tapi ketika kita lihat dan kita pencet
kelamin kelinci betina, terus warnanya itu masih merah muda dan masih menyempit, nah itu tandanya kelinci itu belum memasuki masa birahi. Jadi itu masih masih mudah teman-teman kita pelajari ya. Kalau untuk karakternya, misalkan kayak kalian sudah bisa membedakan jenis-jenis kelinci betina yang masih birahi ya, yang birahi ya, tanpa melihat kelaminnya pun masih bisa kita amati teman-teman ya. Biasanya kelinci betina terbilang agresif ketika memasuki masa birahi ya, tanpa kita melihat kelamin dari kelinci si betina itu. Nah, jadi paling mudah kita mengamatinya itu yaitu lihat kelaminnya dan bedakan ya antara warnanya ya. Kalau merah muda itu belum birahi, dan kalau merah tua dan sudah merekah, nah itu termasuknya sudah memasuki masa birahi. Nah, itu termasuknya masih cukup mudah kita bedakan. Nah, itu teman-teman, itu jawaban untuk yang kedua. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya, yaitu tentang proses perkawinan kelinci. Nah, jadi ada ya yang bertanya, Mas, apakah kelinci pejantan itu ketika berhasil mengawini kelinci betina harus jatuh? Nah, atau tidak? Nah, jadi ini termasuknya pertanyaan yang orang itu mengamati perkawinan kelinci itu dengan begitu cermat, teman-teman. Ya, kenapa? Karena kadang ketika kita mengamati kelinci kawin itu cuma lihat apakah kelinci berhasil atau tidak ya, tapi ini termasuknya bagus dalam pengamatan kelinci kawin ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, maaf teman-teman, hujannya sudah makin besar. Nah ini ya, jadi semoga suara saya kedengeran. Kita lanjut lagi ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kebanyakan ketika kelinci pejantan mengawini kelinci betina itu ketika sudah berhasil prosesnya, nah kebanyakan kelinci pejantan akan jatuh teman-teman, ataupun akan istilahnya itu apa ya, tersungkur teman-teman. Jadi kelinci pejantan akan jatuh pastinya itu ya. Tapi kebanyakan, nah tapi ada juga kelinci pejantan yang ketika mengawini kelinci betina dan prosesnya berhasil tidak jatuh, itu ada teman-teman, tapi jarang. Nah, tapi kebanyakan ya kelinci pejantan itu pasti akan jatuh ketika berhasil mengawini kelinci betina. Dan ketika teman-teman menjumpai kok kelinci pejantannya sudah berhasil mengawini kelinci tapi tidak jatuh, nah itu nggak masalah teman-teman ya, karena biasa itu termasuknya kebiasaan si pejantan ya. Kebiasaan si pejantan apakah mengawini kelinci betina itu harus jatuh ketika prosesnya berhasil atau tidak. Nah, itu tidak berpengaruh terhadap kebuntingannya nanti teman-teman ya. Kalau misalkan kayak prosesnya berhasil ya, entah jatuh ataupun tidak, itu ya tetap sama saja teman-teman ya, karena itu prosesnya berhasil. Nah, yang menjadi penentu keberhasilannya itu adalah apakah kelincinya itu benar-benar ngisi atau tidak teman-teman. Nah, itu yang menjadi proses keberhasilan dari perkawinan itu. Nah, jadi untuk pertanyaan yang ketiga itu, jatuh atau tidaknya kelinci pejantan mengawini kelinci betina itu tidak berpengaruh ataupun tidak memengaruhi kehamilan si kelinci ya. Yang berpengaruh adalah ketika kelinci pejantan nggak jatuh sekalipun, kalau kelinci pejantan itu ngisi dan sedang masa suburnya bagus, nah itu bisa kemungkinan besar tetap bisa membuahi kelinci betina teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Dan oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah ini termasuknya masih menjadi kebingungan massal ya para peternak kelinci pemula teman-teman. Kenapa saya sebut kebingungan massal? Karena masih banyak yang bertanya di kolom komentar teman-teman. Nah, jadi pertanyaan itu seperti apa sih? Nah, ini akan saya simak sedikit ya teman-teman. Jadi pertanyaan seperti ini teman-teman. Mas, berapa kali sih proses perkawinan yang bisa dinyatakan berhasil? Nah, apakah satu kali sudah bisa dinyatakan berhasil dan bisa bunting, ataupun harus beberapa kali? Nah, ini termasuknya banyak sekali orang yang beranggapan bahwa satu kali pun sudah bisa, dua kali sudah bisa, bahkan ada yang 4 kali teman-teman. Tapi ya teman-teman, nah saran saya ini, saya kasih saran dulu teman-teman. Saran saya itu ketika kita ingin mengawinkan kelinci, saran saya itu jangan banyak-banyak teman-teman ya, jangan banyak-banyak kenanya. Kenapa sih? Karena nanti kasihan kelinci betinanya ya. Dan cukup 2 ataupun 3 kali. Nah, 2 kali cukup teman-teman. Nah, terus apakah satu kali kena itu sudah bisa kita nyatakan berhasil dan bisa mengakibatkan kelinci betina bunting? Nah, bisa teman-teman ya, 50% bisa. Kenapa sih? Karena
Sebenarnya ketika kita mengawinkan kelinci itu tidak perlu banyak-banyak kenanya ya, cukup satu ataupun dua kali pun sudah bisa membuat kelinci betina bunting. Karena apa? Karena ketika kelinci pejantan itu sedang masa subur dan kelinci betina itu sedang memasuki masa birahi, nah maka kemungkinan besar kelinci betina akan bunting teman-teman. Walaupun kenanya cuma satu kali, bahkan dua kali sekalipun ataupun tiga kali itu bisa bunting teman-teman. Tapi kalau untuk sekali ya, karena sudah ada yang bertanya seperti itu, bisa teman-teman ya, karena saya sudah pernah mencoba ya mengawinkan kelinci satu kali kena. Itu saya cobakan teman-teman ya, apakah benar-benar berhasil atau tidak ya. Karena dulu awal saya beternak itu pasti ketika mengawinkan kelinci tiga kali kena terus teman-teman. Nah kasihan kelinci betinanya ya, karena dikejar-kejar terus sama kelinci pejantan. Nah jadi saya ubah, apakah satu kali kena itu sudah bisa membuat kelinci bunting atau tidak, dan ternyata sudah bisa membuat kelinci betina itu bunting. Tapi saya kalau untuk sekarang ini saya gunakan dua kali kena teman-teman, karena untuk berjaga-jaga. Nah itu teman-teman. Dan mungkin itu ya teman-teman, sedikit pembahasan tentang cara mengawinkan kelinci. Nah mungkin ketika ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun masih bingung dalam beternak kelinci ya, terutama dalam proses mengawinkan kelinci, tinggal teman-teman tanyakan di kolom komentar aja teman-teman, ataupun tentang masalah-masalah yang lain, barangkali saya bisa membantu menjawabnya. Dan mungkin cukup sekian dari saya teman-teman ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.